Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, bagaimana? Sudah selesai nggih tilawahnya? Kalau yang belum nggak apa-apa karena masih ada waktu nanti malam hari atau besok pagi ketika Qiyamul Lail. Nah, sudah kenyang, sudah makan semua nggih Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Makan apa hari ini? Bisa ditulis di kolom komentar, makan tempe atau tahu atau tempe atau tahu tempe tahu tempe tahu tempe tahu. Wallahu alam bisawab. Ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Menginjak acara selanjutnya yang termasuk dalam rangkaian mabit virtual Wali Santri MTS Terpadu Al-Hikmah ini, maka kita akan melaksanakan kajian yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Saifuddin SSI. Beliau juga selaku Kepala Bina Pribadi Islami di Yayasan Al-Hikmah ini. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati, pikiran, fokus kita. Dan kalau memang ada yang ingin mempersiapkan catatan, silahkan monggo diambil dulu bukunya, diambil penanya, tempatkan posisi HP dengan baik, cari posisi ternyaman untuk mendengarkan kajian pada kesempatan kali ini. Karena insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang adab terhadap tetangga. Masya Allah. Jadi sebenarnya Islam ini agama rahmatan lil alamin. Namun ketika kita mendengarkan berita-berita yang ada sekarang ini, mulai dari hal-hal yang radikalisme dan lain-lain, pada sesungguhnya itu hanya adalah oknum belaka yang kami yakini, dan itu bukan bagian dari ajaran agama kita, ajaran Islam, karena Islam rahmatan lil alamin. Oleh karena itu kita sedikit mengupas bagaimanakah adab kita terhadap tetangga kita, kanan kiri kita, depan kita, belakang kita, apakah disebut tetangga, dan bagaimanakah cara bermuamalah atau beradab kepada tetangga kita. Maka insya Allah pada kesempatan malam hari ini akan dikupas oleh Ustadz kita. Oleh karena itu mari kita panggilkan Ustadz Saifuddin SSI. Waktu dan tempat kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junub. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu wali santri, siswa MTS yang berbahagia dan insya Allah yang senantiasa mendapatkan curahan nikmat taufik hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia saat ini saya mengajak mari kita senantiasa berupaya meningkatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hal yang telah Allah berikan pada kita. Sebab dengan syukur yang senantiasa kita lakukan, maka hakikatnya kesyukuran itu akan kembali kepada diri kita. Sebagaimana Allah firmankan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa may yashkur, dan barang siapa yang bersyukur, fa innama, maka sesungguhnya yashkuru, syukurnya li nafsi, akan kembali kepada dirinya. Dan juga sebagaimana perintah Allah dalam Quran surah Ibrahim, ya, Allah SWT berfirman, ya, in syakartum la azidanakum. Jika kalian senantiasa bersyukur, ya, dengan apa yang Allah perintahkan, dengan apa yang Allah berikan, la azidanakum, pasti Allah akan menambah. Dan sebaliknya tentu kita menghindari sifat kufur, sebab kekufuran itu hakikatnya mengundang azab Allah. Wala in kafartum in adabi lasyadid. Sehingga yang pertama saya mengajak kita senantiasa berupaya meningkatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian selanjutnya pada kesempatan malam hari ini saya mendapat kehormatan ya untuk membersamai Bapak Ibu sekalian wali santri MTS Al-Hikmah Karanggede untuk ya sedikit berbagi pengalaman ya terkait dengan apa yang telah diamanahkan kepada saya untuk berbicara tentang masalah adab bertetangga di dalam Islam. Tentu sebenarnya bahwa hal ini bagi kita ya sesuatu yang setiap hari kita lakukan. Namun bahwa tentu kita ingin hadir di masyarakat ya sebagai bagian di masyarakat ya agar keberadaan kita juga tentu bisa menghadirkan kemanfaatan yang besar bagi tentu diri kita, anak-anak kita dan juga masyarakat yang ada di sekitar kita. Karena hakikatnya Islam pun memerintahkan kepada kita agar kehadiran kita di masyarakat itu juga tentu bisa memberikan sibghah ya atau memberikan celupan warna ya di mana kita berada agar tentu keislaman kita, agama kita ya yang tentu kita yakini bisa menghadirkan kemaslahatan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Baiklah, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana adab kita hidup ya atau adab bertetangga yang pertama tentu adalah ini ya. Bersikap baik ya kepada tetangga. Kita hidup di masyarakat yang tentu kita semua merasakan ya, mengalami bahwa tetangga-tetangga yang kita ada ya sekitarnya, tentu bahwa mereka adalah orang-orang yang hariannya bersamaan dengan kita. Tentu ketika kita senantiasa berbuat baik dengan mereka, maka insya Allah ya bahwa apa yang kita lakukan tidaklah akan menyelisih juga kemudian dengan apa yang kita dapatkan. Karena kaidahnya siapa menanam maka dia akan menuai. Maka ketika kebaikan-kebaikan yang senantiasa kita berikan itu maka insya Allah bahwa masyarakat pun juga akan berbuat baik kepada kita. Tadi ayat yang telah saya baca dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-36 Allah berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jaridil kurba wal jaril junub. Beribadahlah kepada Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ibu bapak, kemudian karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan tetangga dekat maupun tetangga jauh. Jadi berbuat baik kepada tetangga itu merupakan bagian dari apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Yakni Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-36. Kemudian yang kedua adalah tidak menghalangi bangunan tetangga. Bapak Ibu sekalian, bagi kita hidup bermasyarakat itu tentu harus bisa berbagi dengan tetangga. Ya, saya kira bagi kita yang mungkin di kampung ya, mungkin lahan yang dimiliki sangat luas, kemudian rumah yang kita miliki mungkin juga hanya ada di tengah ya, di tengah ini tengah pekarangan ya, tentu bahwa keberadaan bangunan kita tidak mengganggu dari bangunan tetangga kita. Tapi mungkin bagi kita seperti saya yang ada di perumahan bahwa batas rumah yang kita miliki iya di samping kita tetangga kita, maka ketika kita membangun rumah juga perlu ini jangan sampai keberadaan rumah kita menghalangi ya, menghalangi dari sinar matahari yang tentu menjadi hak bagi tetangga kita, menghalangi mendapatkan angin dan sebagainya. Makanya pada substansinya segala sesuatu dikomunikasikan dengan tetangga kita agar hak-hak mereka tentu tidak terhalangi oleh kita dari aspek bangunan. Jadi intinya ya kalau mungkin mau bangun ya jangan diam-diam, paling tidak kita ya ngomong dengan tetangga. Sebab saya itu di perumahan pernah jadi RT, jadi RW, ya itu kadang-kala ya kita meletakkan mobil saja ya karena biasanya kan di perumahan itu ya jalannya juga tidak terlalu lebar, kemudian garasi tidak semua punya. Nah, ini menjadi pembicaraan ya kalau alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang memang tadi rumahnya di kampung dengan lahan yang luas, halaman yang luas,
tentu tidak menjadi masalah. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, apalagi di kota-kota besar, memang ya pekarangan atau lahan yang kita miliki itu sangat terbatas. Kadang ya untuk rumah itu sudah ya pas. Ya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan rezeki pada kita, sehingga juga kemudian kita meski di perumahan bisa membangun garasi sendiri, sehingga mobil, motor yang kita miliki bisa masuk di garasi yang kita bangun. Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim ya, dan lafaz yang lain juga oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan sebagainya, Rasulullah SAW bersabda, la yamna ahadukum jarahu ayya jiza khosabatun fi jidarihi. Janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding temboknya. Nah, tentu ini bagian dari yang perlu kita perhatikan semuanya. Jadi intinya bahwa tidak menghalangi bangunan tetangga. Kemudian berikutnya yang juga merupakan adab kita bertetangga di dalam Islam adalah memelihara hak tetangga. Ya, salah satu hal yang harus kita utamakan adalah memelihara hak tetangga. Hak tetangga yang perlu kita jaga adalah melindungi harta mereka dari orang-orang jahat. Ya, ini dari orang-orang jahat. Jadi lagi-lagi kehidupan kita bermasyarakat harus saling bantu-membantu, saling mengisi. Nah, apalagi kita yang para aktivis itu kadang pergi pagi hari, kemudian pulang sore, bahkan malam hari baru kita pulang. Nah, semacam ini kalau kemudian kita tidak saling menjaga apa yang dimiliki tetangga kita, sebagian juga tetangga kita, tentu nanti juga akan berupaya menjaga apa yang kita miliki. Nah, sehingga pengalaman saya sendiri itu ya biasa ya, saya pagi pergi jam segini masih di pesantren, malam nanti masih ada kegiatan ya baru pulang ya nanti larut malam. Istri juga pagi berangkat, kemudian istri baru pulang. Nah, sehingga dalam kondisi semacam ini kalau kita kemudian tidak sering saling mengisi antara kita dengan keluarga kita, tentu ini akan menjadi presiden yang tidak bagus. Nah, makanya apalagi ya hidup bertetangga yang antara satu rumah dengan rumah yang saling berjauhan. Ini tentu bahwa sinergi antara kita dengan kemudian tetangga kita bisa penting dalam rangka tadi menjaga memelihara apa yang dimiliki oleh tetangga kita. Jadi memelihara hak tetangga kita. Dan sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya ya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku memiliki 2 tetangga, manakah yang harus aku beri hadiah? Ya. Nabi menjawab gimana? Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, yang pintunya paling dekat dengan rumahmu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam yang lain Imam Ahmad dan juga Abu Dawud. Jadi intinya apa? Yang paling dekat dengan kita itu yang tentu harus mendapatkan perhatian kita yang lebih. Nah, saya kira masing-masing kita tentu Bapak Ibu punya pengalaman, apalagi bagi kita yang sering ya bepergian keluar dan sebagainya, maka sering tetangga kita titipi, Pak, Bu, ini saya mau pergi ya pagi sampai atau bahkan beberapa hari, tolong nanti kalau ada orang-orang mencari saya dan sebagainya titip, nah, untuk bisa dijelaskan dan seterusnya. Kemudian yang keempat ya, yang menjadi adab kita dalam bertetangga adalah tidak mengganggu tetangga, ya, tidak mengganggu tetangga. Tentu lagi-lagi ya, ini hal yang senantiasa kita ikhtiari, kita lakukan. Jangan sampai tetangga itu merasa terganggu dengan keberadaan kita. Nah, makanya ketika kita mungkin di rumah punya hajat misalnya, ya, komunikasi dengan tetangga itu penting, ya. Sehingga apa yang kita lakukan tentu ya sudah sepengetahuan, bahkan seizin dengan tetangga-tetangga kita. Ya, hidup bermasyarakat tentu tadi kan saling mengisi, ya, saling membantu, ya, sehingga jangan sampai tetangga merasa terganggu dengan kita. Bahkan sampai ketika kita nyetel, ya, televisi, nyetel radio atau suara-suara yang ada di rumah kita, ya semua tentu perlu memperhitungkan kira-kira tetangga samping saya, ya, tetangga depan saya terganggu dengan keberadaan saya. Parkir mobil misalnya di perumahan, kalau taruh di jalan nanti kira-kira tetangga saya mobil yang mau keluar bisa enggak dan sebagainya. Intinya bahwa hal ini tentu harus menjadi bagian dari
koreksi evaluasi kita dari waktu ke waktu yang kita jalani. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, betapa sangat indah ketika kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita bertetangga itu ya memang saling mengisi ya, saling kemudian membantu ta'awanu alal birri wa taqwa. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin kampung sekitarnya isinya hanya orang-orang yang beragama Islam semua, tentu juga tidak begitu banyak persoalan. Saya misalnya di perumahan itu 25% itu Nasrani, orang-orang dari Batak banyak ya. Nah, itu juga ternyata hidup bermasyarakat dengan orang yang aspek kulturnya, budayanya berbeda, perlu belajar. Sehingga ketika kemudian kita belajar tahu, kemudian kita mensikapinya bagaimana itu. Jadi substansinya bahwa kita senantiasa ya melihat siapa ada di sekitar kita ya, sehingga agar keberadaan kita tentu tidak mengganggu. Dalam sebuah hadis ya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'addi jarahu." Ya. Jadi barang siapa yang beriman ya kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Ya. Hadis Bukhari juga Muslim, dan lafaz hadis lain juga ada di Imam Ahmad, Tirmidzi dan sebagainya. Jadi intinya ya tadi apa? Tidak mengganggu tetangga. Ya, tidak mengganggu tetangga Bapak sekalian. Ya, karena lagi-lagi ya keberadaan kita di masyarakat ya itu ya tadi saling membutuhkan, saling mengisi ya. Ini sebab lagi-lagi ya tantangan kehidupan kita saat ini kadang-kala dihadapkan dengan ini sikap hidup individualistis ya, ya gue lulu ya, seakan-akan bahwa dirinya itu bisa eksis di mana kita berada ya, tapi padahal tidak demikian ya. Apalagi dengan sejatinya bangsa Indonesia yang memang hidup saling gotong royong ini, maka tentu ketika hal itu senantiasa kita uri-uri ya bahasa orang Jawa itu, maka mengganggu tetangga itu insya Allah akan senantiasa bisa kita minimalisir dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak mengganggu tetangga. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tadi saya tambahkan ada sebuah hadis ya tentang ini. Bahkan ada statement yang sangat luar biasa ya dari Rasulullah SAW, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ya. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Nah, sampai Rasul berkata ya, demi Allah ya tidak dianggap seseorang itu beriman, sampai dikatakan 3 kali. Apa? Kila ya, wa may ya Rasulullah ya. Kemudian ada para sahabat bertanya, siapa wahai ya Rasulullah yang dianggap orang itu tidak beriman ya? Ya. Qala alladzi la ya'manu jarahu ya, bahwa ikoh ya, yaitu orang yang apa? Tetangganya tidak aman dari keburukannya ya. Jadi orang itu tidak dianggap beriman meski dia sholat, meski dia zakat. Jadi rukun Islam itu dilakukan dengan sebaik, bahkan titel haji. Tapi ketika kemudian keburukannya menjadi apa yang dilakukan ya, hal yang buruk itu menjadikan tetangganya tidak merasa aman darinya, maka ahli Rasul katakan la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Nah, tentu naudzubillah kita berhindar dari hal yang demikian ya, sebab kita sudah tidak tahu tentang diri kita, yang pada akhirnya kadang apa yang kita lakukan menyinggung perasaan, apa yang kita lakukan ya menjadikan tetangga kita terganggu. Lah ketika kemudian tetangga kita merasa tidak nyaman dengan apa yang kita lakukan, jangan sampai kita kemudian jadi bagian orang yang disebut oleh Rasulullah wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Na'udzubillah wa tsumma na'udzubillah. Kemudian berikutnya yang kelima ya. Jadi adab yang mesti ya kita lakukan terhadap tetangga kita adalah memberi makanan ya kepada tetangga yang paling dekat ya rumahnya dengan kita ya, dan kita
ya sering tentu berinteraksi. Dengan seperti itu, maka hubungan kita insya Allah dengan tetangga ya, yang sering kita tentu berbagi makanan meski sederhana ya, maka insya Allah hubungan tentu akan menjadi lebih baik, harmonis, dan bahkan kemudian saling ya. Jadi kalau kita bepergian kemanapun juga, maka kata Rasul kan diperintahkan agar kita ya membawa oleh-oleh ya, membawa oleh entah apa itu, dan bisa kita bagi ya dengan tetangga kita. Nah, bahkan siapa Rasulullah Muhammad SAW ya berpesan kepada Abu Dzar ya Abu Dzar, idza tobahta marokotan ya faksir ma'aha wa ta'ahad jirolaka. Jadi wahai Abu Dzar, apabila ya kamu masak sayur ya, daging yang diberi kuah ya, maka perbanyaklah kuahnya atau airnya dan berilah tetanggamu. Nah, kalau kita itu masak misalnya, wah, ternyata kita masak daging sapi 10 kilo. Oh, kalau 10 kilo sih bisa dibagi rata ya. Kalau misalnya hanya setengah kilo ya dimasaklah ya, dikasih kuahnya ya, agar nanti kita bisa berbagi. Itu tentu menjadi sebuah tamsil ya, bahwa masak itu ya kalau kita tidak misalnya jumlahnya tidak banyak, pada substansinya ya bagaimana agar tetangga yang mungkin nanti membawi itu bahasa gampang ya, kena baunya itu juga ikut merasakan. Jangan sampai gitu serang goreng sesuatu yang menyengat ya, bahkan enak, tetangga kita juga jarang makan, tapi pada akhirnya kemudian ia tidak mendapatkan kecuali baunya. Wah, ini tuh harus kita hindari. Sebab nanti kalau itu terus menerus terjadi, bisa jadi ya ucapan-ucapan mereka akan menjadi sesuatu yang tidak bagus. Mau ngambun-ngambuni tonggone, wah orang berbagi. Ini nanti kan jadi doa-doa yang tidak bagus. Jadi intinya ketika kita memasak ya, sekiranya tetangga kita ya mendapatkan baunya, ya tentu harus ya mendapatkanlah seberapanya. Nah, makanya ya kalau mungkin tadi lagi-lagi kalau hidup di kampung itu tetangganya jauh-jauh kan ya, ambune rapate ya, nggak begitu terasa. Kalau di perumahan sampingnya itu sudah tetangganya goreng di situ, wah baunya sampai menyat, dan menyengatnya enak, menyengat itu enak ya, enak gitu. Nah terasa. Ini tentu kalau tidak mendapatkan bagian nanti bisa ya diroso ya kalau orang Jawa gitu. Nah, intinya ya tadi memberi makanan kepada tetangga kita yang dekat. Makanya kita ikhtiari, kita usahakan kalau kita bepergian tidak usah mahal-mahal lah, buah tangan itu insya Allah tetangga apa yang kita makan, kemudian tetangga juga bisa merasakannya, akan sangat luar biasa. Saya sendiri juga mengalami gitu ya. Jadi tetangga itu pulang dari mana aja, dan ternyata apa yang kita dapatkan kadang lebih baik ya, lebih banyak juga begitu. Mungkin melihatnya karena saya di rumah, kok keluarganya pas di rumah semua pas ada, sehingga ngasihnya juga berlebih. Wow, gitu ya. Jadi itu adalah memberi makanan kepada tetangga. Jadi kalau berbicara pada apa yang ditanyakan Aisyah pada Rasulullah di atas ya, pada poin tadi di atasnya, yaitu adalah yang paling dekat dengan kita, paling dekat pintunya. Siapa yang mau kita kasih hadiah, ya yang paling dekat pintunya dengan rumah kita. Karena paling tidak sering berpapasan, apalagi ketika pulang dari jauh, merasa nenteng bawa oleh-oleh, tapi ternyata tetangganya nggak mendapatkan, ya mungkin dirasa atau gimana. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemampuan pada kita ya, untuk senantiasa bisa berbagi ya, kita membeli apa, tangga kita juga mendapat. Kemudian berikutnya adalah yang keenam, sabar jika diganggu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tetangga kita itu tidak semuanya ya, tidak semuanya ya. Kalau tidak semuanya itu ada satu dua yang misalnya ya jahil ya, atau sering bikin masalah ya dalam kehidupan masyarakat. Jadi kesabaran ya harus senantiasa kita kuatkan ya, jadi kuatkan. Sebab kalau mungkin kadang itu kejahatan atau sesuatu yang tidak baik yang dilakukan, kita respon seimbang, kadang bikin rame ya. Makanya
lagi-lagi kesabaran yang harus kita lakukan, ya. Dalam hal ini Rasulullah SAW ya berpesan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang disahihkan oleh Nasiruddin Albani, ya, ada 3 kelompok manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan diantaranya adalah seseorang yang mempunyai tetangga, ia selalu disakiti atau diganggu oleh tetangganya, namun ia sabar atas gangguannya, ya, hingga keduanya dipisahkan oleh kematian atau keberangkatannya. Jadi kan sesuatu yang sangat luar biasa. Ternyata bahwa jaza, balasan pada orang-orang yang sabar dari gangguan atau ketika diganggu, disakiti oleh tetangga, itulah kata Rasulullah, balasannya sangat luar biasa, ya. Seseorang yang punya tetangga. Jadi ada 3 kelompok manusia yang dicintai oleh Allah SWT. Ketika ia diganggu oleh tetangganya, ia tetap sabar. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian berharap tentu ya bahwa tetangga-tetangga kita adalah tetangga yang baik-baik semuanya, sehingga kehidupan masyarakat bisa harmonis, serasi, saling ta'awun, bantu-membantu, saling mengisi dan sebagainya. Namun ketika ada 1, ya 2, jangan 2 lah, 2 nanti kebanyakan, ada 1 ya yang juga seusil, ya, kemudian bikin kita sakit, nah, kita tetap bersabar dengan apa yang dilakukannya, maka apa yang kita lakukan itu ternyata menjadi bagian dari apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah menjenguk ketika ia sakit. Bahwa menjenguk orang sakit menjadi kewajiban kita sama muslim. Dan yang dijenguk yang sakit menjadi hak dia. Nah, sehingga ketika ada tetangga kita sakit, ya, maka ya kita menjenguk. Sebab dengan apa yang kita lakukan ini, ya, insya Allah itu bisa menjadikan erat, ya, kuatnya hubungan antar tetangga. Bahkan kalau ada masalah kemudian bisa meluluhkan, ya, dan sebagainya. Dan bahkan ya kita doakan, ya, dengan doa, ya. Bahkan ada sebuah riwayat yang menyebutkan sebenarnya bahwa termasuk doa istijabah itu adalah doa orang yang sakit, ya. Mas pernah punya pengalaman gitu, saya sama istri itu ya jenguk orang sakit. Iya kan, kalau sakit justru dia Mbak Mas Udin, manggilnya saya dan istri itu Mbak dan Mas. Kita kalau akan mugi panjenengan ini, mugi panjenengan dengan baik sekali, masya Allah, kita sampai ini orang sakit, ya, kita belum mendoakan tapi dia sudah mendoakan, sangat luar biasa. Nah, tapi kewajiban bagi kita itu adalah ketika ada yang sakit kemudian kita jenguk dan kita doakan, ya. Dan tentu agar dia oleh Allah dilapangkan hatinya, ya, diberikan kesabaran dalam rangka menerima ujian ya Allah yang berupa sakit tadi. Ini Bapak Ibu wali santri MTS Al-Hikmah Karanggede yang dimuliakan Allah SWT, tentang 7 ya adab kita dalam bertetangga. Saya bacakan lagi ya. Tadi yang pertama adalah tentu bersikap baik, ya. Yang kedua adalah tidak menghalangi, ya, bangunan tetangga. Jadi jangan sampai ada kompetisi dalam rangka membangun, ya, rumah, ya. Terutama ini bagi yang tentu rumahnya berdekatan, berdempetan, ya, kayak seperti di perumahan itu. Rumah sudah tanahnya ukurannya 70 meter, ya, sudah penuh, ya, kemudian membangun lantai 2, tetangganya, ya, ini perlu tentu minta izin, ya, minta kerelaannya, ya. Ya, jadi intinya juga perlu berpikirlah hakikatnya dengan hak-hak tetangga dari sinar matahari, ya. Kemudian apalagi kalau rumah kita di samping, di timurnya kita bangun tinggi, sementara rumah saudara kita di samping, di barat kita terhalang dari sinar matahari pagi yang tentu bisa menjadikan kesejukan dan sebagainya. Ini juga perlu. Intinya hak tetangga terkait dengan bangunan itu perlu harus kita diskusikan dengan baik dengan tetangga kita. Kemudian yang ketiga, memelihara hak tetangga. Keempat, tidak mengganggu tetangga, ya, jangan sampai sebagian kata Rasul tadi,
wallahi la yu'minu ahadukum wallahi la yu'minu ahadukum, demi Allah tidak dianggap kalian beriman ketika tetangga kita merasa tidak aman dengan keburukan yang kita lakukan. Kemudian memberi makan, ya, biasakan pulang membawa oleh-oleh nanti untuk tetangga kita seberapapun, ya. Kemudian yang keenam adalah sabar, ya, jika ada, ya, tetangga kita yang mengganggu. Dan yang terakhir adalah menjenguk ketika tetangga kita diuji oleh Allah SWT dengan sakit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, demikian saya kira yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa, ya, memberikan kepada kita kekuatan, membekali kepada kita, ya, jiwa-jiwa yang kuat untuk kemudian bisa menghadirkan keberadaan kita hidup di masyarakat, ya, agar adab-adab ini bisa kita terapkan dengan sebaik-baiknya. Yang mudah-mudahan keberadaan kita hidup bermasyarakat, ya, bisa menjadikan kehidupan yang harmoni, kehidupan yang saling mengisi, kehidupan yang dengan tetangga saling bisa ta'awanu, ya, saling bantu-bantu dalam hal al-khair, kebaikan dan takwa. Demikian yang bisa kami sampaikan, atas kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Saifuddin. Ternyata banyak sekali adab yang harus kita lakukan. Bagaimana hak-hak mereka, kewajiban kita terhadap mereka. Ya Allah, Allahu Akbar. Kalau di sini kan tetangga-tetangga kami kan, ya, warga sekitar ada beberapa, tapi lebih kepada Ustadz yang sebelahnya atau anak-anak kita bahkan. Oke, Bapak dan Ibu, nanti kalau misal ada beberapa hal yang ingin disampaikan, kan kita memiliki grup, ya. Di grup ada beberapa hal yang ingin disampaikan atau notulensi dari hasil kajian panjenengan bisa di-share, terus di bawahnya kredit by misalnya Ummu Anas atau Ummu Fikri atau Ummu Fasya atau ummu lainnya atau bapak siapa, silahkan, sehingga mungkin ada beberapa saudara kita, bapak dan ibu yang lain mungkin tidak mendengarkan dari awal, sehingga tetap kita bisa mengambil ifadah atau mengambil manfaat dari apa yang telah Ustadz Saifuddin berikan kepada kita. Menginjak acara selanjutnya kembali, acara kita masih panjang Bapak dan Ibu. Jadi setelah ini dipersilahkan untuk Bapak dan Ibu yang hendak melanjutkan tilawah yang belum selesai, silahkan dilanjutkan tilawahnya. Jangan lupa untuk persiapan tidur, berwudu, lalu juga berdoa. Kalau buang air, sikat gigi dan lain-lain, atau witir sebelum tidur, fatafaddal masykura. Dan jangan lupa pula untuk bangun malam dan melaksanakan qiyamul lail 11 rakaat, boleh berjamaah dengan Bapak ataupun masing-masing. Dan ini akan nantinya dilaporkan di Google Form yang akan diberikan oleh panitia esok pagi insyaallah. Terima kasih, selamat beristirahat dan kembali di esok pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.